Halo Sobat Bahasa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi suatu pemberitahuan atau penyampaian informasi di depan khalayak umum dengan tujuan untuk meyakinkan dan menambah wawasan para pendengar. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Berikut perbedaannya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Terdapat dua tujuan ceramah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. 1. Ceramah informatif. Ceramah informatif ini ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar, misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. 2. Ceramah persuasif. Ceramah persuasif ini ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya, ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. 3. Ceramah rekreatif. Ditujukan agar pendengar merasa terhibur, karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Nah, selanjutnya struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terdapat 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan yang berisikan pembuka dan pengantar. Pembuka, bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Dalam pengantar ini ada bagian paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. 2. Isi ceramah. Isi ceramah ini berisikan inti dan gagasan. Inti ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Ketiga, penutup. Penutup ini berisikan simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Nah, selanjutnya itu kaidah atau ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, bisa juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Contoh, hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa seharusnya
Nah, seperti itu. Kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Contoh, intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam menegak rabi ragam bahasa baku. Seperti itu. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan, pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Contohnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Nah, seperti itu. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Contohnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Dan kelima, menggunakan kata kerja persuasif. Kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus. Contohnya, dampak negatif lain dari adanya kemajuan teknologi adalah banyaknya terjadi kasus penipuan dengan menggunakan media sosial sebagai akibat dari teknologi yang semakin tinggi. Dan yang paling penting adalah bahwa kini korbannya adalah para ibu-ibu rumah tangga. Karena terlalu sering main ponsel genggam, mereka menjadi susah untuk membedakan mana hal yang nyata dan mana yang hanya berita gosip saja. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita jaga generasi muda kita agar menjadi generasi yang bersahaja. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks ceramah. Langkah-langkah penyusunannya dimulai dengan menentukan topik dan tujuan. Selanjutnya dilanjutkan dengan menyusun kerangka ceramah. Selanjutnya menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami hingga menyunting teks ceramah. Dalam menentukan topik, beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah yaitu pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dan pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, serta minat khalayak. Yang kedua itu merumuskan ceramah. Selanjutnya menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Poin A, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Poin B, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Poin C, setiap bagian dalam kerangka ceramah
hanya memiliki satu gagasan. Nah, pada poin D, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Nah, selanjutnya menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap, yakni dengan mengkaji bahan secara kritis. Lalu meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audien. Selanjutnya meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Selanjutnya menyusun sistematika bahan ceramah dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis.